Kejadian ini terjadi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Saya adalah seorang siswa SMU swasta di sebuah kota. Nama saya adalah Johan, nama samaran, dan saya saat ini berumur 18 tahun. Saya mempunyai seorang teman. Bisa dikatakan dia merupakan teman saya yang terbaik, karena hampir setiap hari kami selalu bermain bersama. Saya memang sering main ke rumahnya, dan tentu saja saya sering berjumpa dengan mamanya. Dapat dikatakan mamanya saat ini kira-kira berusia 36 tahun, tetapi tubuhnya terlihat bagaikan seorang gadis yang berusia 20 tahunan. Ia agak gemuk dan padat sekali, dan saya memanggil mamanya dengan sebutan Tante Sarah. Tentu saja saya sering menghanyalkan mama kawanku ini karena saking cantiknya. Suatu hari kami bersama teman-teman sekolah lainnya akan melakukan kerja kelompok, dan tempat kami berkumpul merupakan rumah dari kawanku ini. Karena masih nunggu teman kami yang belum hadir, maka saya bermain di rumah kawanku ini dengan permainan dadu dengan yang lainnya. Mungkin karena kebetulan saya melempar dadunya terlalu kuat, maka dadu itu terjatuh ke arah kamar mama temanku. Lalu dengan malas dan ogah-ogahan, saya bangkit untuk mengambil dadunya dan masuk ke kamar itu. Tetapi saat akan mengambil dadunya, saya melihat suatu pemandangan yang membuat saya bengong dan sesekali nelen ludah sendiri. Saya melihat Tante Sarah hanya memakai daster tipis sekali dan sedang berbaring sendirian. Dia agak malu saat melihatku tiba-tiba masuk dan mengambil dadu itu. Langsung saja pikiran kotor saya mulai muncul, dan saya segera berjalan keluar sambil berusaha menenangkan diri. Sambil bermain dadu kembali, otak saya masih terngiang. Wajah Tante Sarah yang membuat pikiranku melayang kemana-mana. Tetapi sesaat kemudian Tante Sarah keluar dari kamarnya. Dengan serentak kami memanggilnya dengan panggilan Tante. Tetapi saya tidak berani untuk menatapnya. Ya, mungkin karena saya malu dan agak sedikit takut mengingat kejadian tadi. Karena temanku sudah pada datang semua, maka kami menyudahi permainan dadu kami dan kami mulai bergerak keluar rumah. Karena kita akan melakukan kerja kelompok di taman depan rumah temanku ini agar suasananya lebih sejuk dan tenang. Sesaat sampai di luar rumah, saya melihat Tante Sarah sedang berdiri sambil memandang ke arahku. Lalu dia menyuruhku untuk menemaninya ke gudang
belakang rumah untuk sekedar mengambil barang bekas. Dengan gugup saya menjawab dengan jawaban, "Ya tante." Lalu tante Sarah mengambil kunci gudangnya dan kami pun berangkat. Sambil mengikutinya dari belakang, saya memperhatikan tante Sarah begitu menggoda. Dan tentu saja saat ini saya sudah sangat ingin melakukan sesuatu dengannya. Tetapi karena belum memiliki kesempatan, maka saya diam saja sambil menghayalkan sedang bermain dengan tante Sarah. Sesampainya di gudang tersebut, saya melihat gudang tersebut sangatlah besar dan penuh dengan barang-barang bagus. Kemudian kami pun masuk ke dalam. Dengan hati-hati, saya memperhatikan sekeliling gudang tersebut. Memang agak berdebu, tetapi masih terlihat kalau gudang tersebut tertata rapi dan terawat oleh tante Sarah. Sesampainya di ruang tengah gudang tersebut, tante Sarah bertanya kepadaku, "Apa yang kamu lihat waktu kamu mengambil dadu yang terjatuh itu tadi?" Dengan terkejut saya menjawab, "Saya tidak melihat apa-apa, tante." Lalu tante Sarah berkata, "Kamu jangan bohong, nanti saya laporkan bahwa kamu berbuat yang tidak senonoh pada tante." Dengan terbata-bata saya menjawab bahwa saya melihat tante sedang ganti baju, tetapi saya tidak melihatnya dengan jelas. "Apapun yang kamu lihat tadi, jangan bilang ke siapa-siapa. Awas kamu," ucap tante sedikit marah. Rupanya tante hanya memastikan apa yang aku lihat tadi saat masuk ke kamarnya dan mengambil dadu. Lalu kami pun kembali ke rumah tante Sarah, meskipun dalam hatiku masih ada sedikit keraguan. Sesampainya di sana, tante berkata bahwa kami membongkar seluruh gudang untuk mencari kunci lemarinya, sehingga memerlukan waktu yang lama. Sambil bernafas lega, saya menoleh ke arah tante Sarah dan melihatnya tertawa. Sungguh menggoda sekali. Beginilah awal kisahku dengan tante Sarah yang merupakan mama dari kawan baikku. Di dalam kerja kelompok bersama temanku, saya merasa sangat tidak tenang, mungkin karena ancaman dari tante Sarah tadi. Hari ini sudah lewat 2 minggu sejak kejadian di rumah tante Sarah itu. Siang hari itu, ketika baru pulang dari sekolah, sesampai di rumah dan duduk di kursi sambil melepas sepatu, saya menggerutu.
Aduh, hari ini kok panas sekali ya. Tetapi tiba-tiba saya mendengar pembantu saya berteriak, "Mas Johan, ada telepon tuh." Lalu sambil malas-malasan, saya bangkit dan mengambil telepon sambil menjawab, "Halo?" "Ini Johan ya?" tanya seorang lawan bicara saya. Saya jawab, "Ya, di sana siapa ya?" "Kamu udah lupa ya sama saya?" dengan logat memancing. Karena merasa dipermainkan, saya mulai emosi dan menjawab, "Di sana siapa sih? Kalau nggak mau bilang, saya tutup teleponnya nih." "Kok marah sih? Nanti tante laporkan kamu ke suami tante loh," kata lawan bicara saya lagi. Mendengar kata-katanya yang terakhir tadi, saya jadi teringat dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Dan saya langsung menjawab lagi, "Oh, ini Tante Sarah ya? Sorry Tante, gua lagi gak mood nih. Tante sih main-main saja." Lalu Tante Sarah berkata, "Nggak mood ya? Jadi sama Tante juga nggak mood dong. Tadinya Tante mau ajak kamu ke rumah Tante nih, habisnya lagi sepi nih. Tapi nggak jadi deh." Dengan cepat saya memotong, "Bentar dulu Tante. Kalau Tante sih gue jadi mood lagi nih. Emang teman saya nggak ada di rumah ya?" "Nggak ada di rumah kok, dari sekarang sampai nanti sore jam 5 baru pulang dia." "Jadi datang nggak?" tanya Tante Sarah. Langsung saja saya menjawab, "Jadi dong Tante, bentar lagi saya kesana Tante." Setelah itu saya segera menutup teleponnya, seperti tidak ingin menyanyiakan waktu. Kemudian saya segera berlari ke kamar dan ganti baju, terus segera keluar rumah menuju rumah Tante Sarah. Karena di rumahku ke rumah Tante Sarah memerlukan waktu sekitar 15 menit jalan kaki. Karena ingin cepat tiba di sana, maka saya naik angkot atau angkutan umum perkotaan saja. Sesampainya di sana, di rumah Tante Sarah, saya segera memutar ke belakang karena lewat pintu samping rumah Tante Sarah lebih aman dan sepi. Kemudian dengan perlahan saya mengetuk pintu dan terdengar Tante Sarah menjawab, "Iya bentar." Lalu Tante Sarah membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk. Di depan saya Tante Sarah berpakaian kaos oblong dan celana pendek putih. Rambutnya terurai cantik bak bidadari.
Dalam pikiran saya, mungkin Tante Sarah sengaja agar saya terpancing olehnya. Tetapi saya berusaha tetap tenang, stay cool deh pokoknya. Setelah itu Tante Sarah menyuruh saya mengikutinya, dan saya pun berjalan di belakang Tante Sarah menuju tempat yang ia tuju. Tante Sarah mengajakku ke kamar belakang, tepatnya menyimpan barang-barang antik koleksinya. Dan disitulah kami melakukan ritual anu. Kalian pasti tahulah yang ku maksud. Sejak saat itu kami sering melakukannya di tempat tersebut di saat kondisi rumah Tante Sarah lagi sepi. Hubungan kami hampir berlangsung selama 2 tahun, tetapi kami melakukannya dengan cara-cara yang tradisional. Hubungan kami sekarang meskipun belum diputuskan berakhir, tetapi kami hampir tidak pernah berjumpa lagi. Karena saya sudah melanjutkan kuliah di luar kota, yang tentu saja dengan anaknya Tante Sarah. Hubungan saya dengan Tante Sarah sampai sekarang tetap menjadi rahasia kecil kami. Jikalau saya liburan dan pulang ke kampung halaman saya, Tante Sarah selalu meminta bagiannya, dan saya pun dengan senang hati melakukannya. Itulah ceritaku dengan Tante Sarah, ibu dari teman bayiku. Jangan lupa subscribe dan komen video ini ya. Terima kasih.